Ya aku selama ini ya pura-pura aja, karena aku pengen balas dendam ke dia. Karena dia udah hamilin kakak sepupu aku. Kakakku minta tanggung jawab, dan dia malah nuduh kakakku untuk aborsi gitu. Jadi lu nggak ada perasaan sama sekali sama Irwan ini? Ya enggak lah mas, sama sekali enggak. Lihat deh, kupingnya aja tuh kayak alien. Hidungnya tuh kayak kuda Nil. Mas, wanita saya cinta cuma 3, Mas. Yang pertama tentunya ibu saya, Mas. Kedua Melati, ketiga Nisa, Mas. Terus terang kaget. Jadi ngelihat Nisa ungkapin bahwa pacaran Masnya cuma untuk balas dendam, Mas. Oke, jadi Masnya maksa buat hipnotis di sini. Iya, Mas, yang saya minta. Soalnya masalah saya dituduh sama teman-temannya. Nah, Saya dituduh karena saya melet dia. melet Dia. Saya ke orang pinter melet dia. pelet dia. Melet dia. Guna-guna. Guna-guna. Kenapa lu sampai dituduh gitu sama teman-temannya? Karena dia pikir dia dulu kan punya pacar ganteng banget kayak Raya, diputusin buat saya. Jadi saya dipikir teman-teman saya guna-guna orang pinter gitu. Oh, Mas. jadi dulu pacarnya dia orang kaya, Orang ganteng kaya, banget. Iya. Punya jabatan juga, Mas. Diputusin Iya. demi lo. Iya, padahal kan dia sayang kan. Mas. Padahal aku sayang banget sama dia. Nah, itu dia saya kesini Mas supaya Bener-bener dia sayang banget sih. Sayang banget terus. Tapi dia difitnah kayak gitu. Itu sama dia, teman-temannya. saya pengen dia dihipnotis biar buktiin sama teman-teman saya kalau emang dia benar-benar sayang. Saya suka sama saya gitu, Mas. Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh pengen punya anak 8 sama kamu. Jadi kamu gak usah dengerin mereka-mereka kalau bicara ya. Yang penting kamu tahu kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Jadi aku gak usah dihipnotis ya. Karena gak ada masalah kan sama sekali. Kamu percaya kan sama aku? Tapi gimana ya, Mas? Ini pasti saya pengen buktiin sama teman-teman saya gitu. Kamu katanya sayang sama saya tuh diguna-guna, dipelet, kurang pintar. Saya pasti pengen Enggak pakai. dong, kan aku sayang banget sama Enggak, kamu. apa-apa, Masa kalau kamu kamu gak nggak ada- percaya? Iya, oke. Kalau kamu sayang sama aku, kamu nurutin aku. Dan sekarang kamu cuma hipnotis Mama Uya. Ya, Iya. kamu aja gimana? Ya, oke, Kalau nanti kamu setelah sayang sama aku, kamu aja gimana yang dihipnotis? Oke, setelah kamu baru aku, nggak masalah. Iya, kamu dulu dong. Baru aku. Apa sih yang kamu suka dari cowok kamu ini? Dia gemes sih mas, imut banget, mirip Taeyong. Taeyong. Mirip Taeyong. Tadi digayung, bukan sih Taeyong? Coba Tadi senyum, digayung. coba senyum. Kan Taeyong banget ya? Lucu banget, kupingnya, hidungnya. Ih gemes deh. Oh iya. Gue tadinya nggak percaya sama guna-guna. Cuma jadi agak percaya gitu. Kan aku beneran Kayak tulus Taeyong loh. nih. Taeyong. Ya kayak bini gue sama gue, oke lah bini gue cakep, gue jelek gitu. Tapi bini gue nggak pernah bilang gue kayak artis Korea sih. Tapi bener mirip kan? Iya, pokoknya mau punya anak 8 deh dia. Kalau bisa 10. Ngalahin keluarga Gen Halilintar. Lebih, 12 kayaknya ya. Kamu mau punya anak 8 kayak Taeyong nih, pacar kamu nih. Taeyong tuh siapa sih? Yes. Oh, gue nggak tahu. Yes. Mic drop. Taeyong gue pikir bayi digayung. Oke, udah kamu dihipnotis dulu deh. Jangan aku dong, dia Udah, dulu kamu dong. sayang. Hipnotis duluan ya. Kamu dulu dong. Coba, Mas, coba Mas. Gue Saya pengen tahu. penasaran loh. Enggak, Mas, masalahnya teman-teman tuh kayak nggak yakin gitu. Saya dibilang Beauty and the Beast. Jadi saya penasaran, udah kamu ya nih hipnotis lo Mas Uya. Saya Masa penasaran. Beauty and the Beast, jelas-jelas Kendall Jenner sama Taeyong. Oh iya. Sayang, kamu percaya sama aku ya, kalau aku tuh beneran sayang sama kamu. Ya, Jadi kamu hipnotis dulu ya. kamu dulu dong. Aku pengen tahu nih. Takut ya? Kamu dulu dong. Gak usah takut ya. Oke ya. Oke. Ah, Kamu kalau nggak misalnya ini gak usah takut. Iya, bener. aku nggak takut sih, pengennya dia dulu sih, karena aku sayang banget sama dia. Masa kamu nggak percaya sama aku? Ayo. Kamu maju. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan tidur. Mas. Jangan nyenderan juga dong hipnotis ya. Jangan nyender. Dia kesini. Bisa nggak gini aja? Boleh, Mas ya? Boleh. Dia bukan Maaf gue ya. juga, dia sendiri gue sendiri. Begini Emang aja udah lebih takdirnya aman. kali ya. Oke, aman ya, Mas? Aman ya. Untuk orang yang tersentuh dengan kasih BC saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, pertanyaan saya adalah, kamu bener cinta nggak sama siapa namanya Mas? Irwan. Irwan.
Sebenarnya sih aku udah nggak ada rasa sih ke dia, Mas. Hah? Sebenarnya Nggak ada rasa? sama sekali. Mm-mm. Karena dia cowok brengsek, Mas. Cowok brengsek. Iya. Terus maksudnya? Ya aku selama ini ya pura-pura aja. Karena aku pengen balas dendam ke dia. Dia bajingan, dia brengsek. Loh, kok dia bajingan brengsek, kenapa lu pacarin dia justru? Aku cuma pengen balas dendam. Balas dendam? Iya. Karena Apa? dia udah hamilin kakak sepupu aku. Enggak mas, itu nggak bener. Hmm. Nggak bener itu. Nanti saya cuma ceritain juga. Oh, Nggak bener. udah hamilin kakak sepupu kamu? Kakak sepupu Oke, terus? aku. Ya aku pengen balas dendam karena gara-gara dia yang nggak tanggung jawab, kakak sepupu aku bisa jadi orang yang depresi gitu, Mas. Bahkan dia sampai udah nggak kuliah lagi karena putus sekolah karena udah punya anak, dan akhirnya dia balik kampung ngurus anaknya. Dan dia laki-laki brengsek, tidak tanggung jawab sama sekali, dan bahkan dia sama sekali benar-benar tidak ingin tanggung jawab. Nggak bener tuh mas. Oke, jadi intinya adalah kakak sepupu lu cerita dia dihamilin sama pacarnya gitu? Iya, dan dia kasih tunjuk fotonya laki-laki bajingan itu ke aku. Dengan nangis-nangis, dengan trauma yang dia dapatkan, dengan masa depan dia yang hancur. Dan aku ingin balas dendam ke laki-laki brengsek itu. Terus lu dapet kontaknya Irwan dari mana? Aku ambil handphone kakak aku, terus nomornya aku simpan ke handphone aku. Dari situ aku coba untuk kontak dia. Ya, aku pengen balas dendam. Aku berusaha untuk dekatin dia dan buat dia suka sama aku. Di kontaknya kakak lo tulisannya apa? Pacar apa? Di kontaknya itu Irwan Bajingan. Irwan bajingan. Kakak lo cerita gimana bisa hamil? Enggak, dia nggak cerita sih mas, sama sekali. Cuman? Cuman kalau karena aku tahu karakternya kakakku dan orangnya seperti apa, kayaknya dia diperkosa deh mas. Karena nggak mungkin dia ngelakuin hubungan seksual di luar pernikahan mas, karena aku tahu dia. Nah, lo nuduh yang berkuasa Irwan gimana ceritanya? Karena ya pacar terakhir kakakku Irwan. Enggak, bukan gitu mas. Asli ceritanya bukan begitu. Ya udah, nanti lo di saya di sini. Boleh. Nggak bener. Nah, gimana awalnya lo PDKT sama Irwan? Berarti lo duluan yang ngubungin kan? Iya, dengan tujuan ingin balas dendam. Terus? Aku simpan kontaknya kan. Hmm. Aku miss call, terus nggak diangkat, terus aku miss call lagi, terus kayak siapa, terus aku bilang, oh maaf salah sambung gitu, kayak gitu sih. Terus dari situ mulailah kita chat-chatan, akhirnya kita ketemuan. Pada saat itu Irwan akhirnya ngajakin aku ketemuan karena kita selalu teleponan terus kan, dan gimana cara aku bikin dia nyaman. Dan pertama kali aku ketemu sama dia dan ngeliat orangnya langsung, dan disitu aku makin yakin mas, kalau memang dia adalah yang memperkosa kakakku. Dia memang laki-laki brengsek. Kenapa bisa yakin kalau Irwan yang melakukan itu atau merkosa kakak lo? Karena mukanya predator mas, mirip kakek Sugiono juga, muka-muka nafsuan. Ya aku makin yakin lah, kakakku kan selarinya tinggi, nggak mungkin mau sama dia. Soalnya mantan terakhir kakakku aja yang sebelum sama bajingan ini itu cakep banget mas. Dan untungnya mas, anaknya kakakku itu miripnya kakakku, bukan mirip laki-laki predator ini. Karena jadi belum tentu juga dong Irwan bapaknya anak kakak lo. Itu udah pasti mas, karena kan di kontak kakaknya aku Irwan Bajingan. Terus ada stiker fuck gitu, dan ada fotonya juga, bahkan ada foto mereka lagi di rumah sakit. Dan aku juga baca isi chatnya, kakakku minta tanggung jawab, tapi dia nggak mau, malah bilang itu bukan anak aku, dan dia nggak akan tanggung jawab juga, dan dia malah nuduh kakakku untuk aborsi gitu. Jadi lo pengen balas dendamnya gimana sama si Irwan ini? Aku pengen bikin hidup dia hancur sehancur-hancurnya. Jadi ketika aku deket sama dia,
Aku kuras semua uang dia. Aku minta apapun, barang-barang, belanja, shopping ke dia. Bahkan sampai dia ngutang-ngutang, Mas. Dan tahu nggak, Mas? Dia ngutang-ngutang sampai orang yang diutanginya itu datang ke rumah dia hampir mau dipukulin, dan aku seneng. Untuk balas dendam Untuk balas dendam kakak lo. kakakku. Tapi itu belum seberapa sih, Mas. Jadi lo nggak ada perasaan sama sekali sama Irwan ini? Ya enggak lah, Mas. Sama sekali enggak. Lihat deh, kupingnya aja tuh kayak alien. Hidungnya tuh kayak kuda Nil. Alien itu gimana sih? Enggak, Mas. Oke. Terus lo memperlakukan dia seperti apa jadinya? Kayak pembantu, supirnya aku. Kayak gitu sih, Mas. Kayak misalnya nih aku pergi mau sama teman-teman aku jadikan dia supir. Terus juga kayak aku mau jalan sama gebetan aku gitu, aku jadikan dia supir. Kalau teman-teman sama gebetan aku nanya, ya aku bilang dia supirnya aku gitu. Jadi lo ada gebetan? Ada dong, Mas. Yang pasti gebetan aku ganteng, gak kayak dia, jelek, predator, alien. Bahkan gebetan aku ini pengen ngajak aku nikah, Mas. Tapi aku bilang sama dia, tunggu dulu, karena aku pengen balas dendam sama laki-laki brengsek ini yang udah nyakitin dan ngancurin hidup kakak aku. Tapi untungnya, alhamdulillahnya dia mau nunggu itu, Mas. Tahu gebetan lo kalau lo lagi balas dendam? Tahu, Mas. Dan dia juga setuju, karena dia juga marah juga sih dengan kelakuan laki-laki brengsek gitu, yang kurang ajar, gak ada tanggung jawabnya. Dari mana lo tahu dia brengsek? Jadi gini, Mas, aku pernah ngikutin dia kan, Mas. Terus dia ke tempat dugem, Mas, party-party gitu. Terus aku lihat dia mabok-mabokan sama cewek-cewek, gandeng-gandeng, peluk-pelukan. Terus cewek-cewek mabok-mabok itu dibawain dia pulang ke hotel, kayak gitu, Mas. Hobinya mabuk-mabukan, peluk-peluk sama cewek. Terus aku lihat dia ngecekokin cewek-cewek, Mas. Terus kasih-kasih duit gitu, dan genit-genit gitu, goda-godain. Enggak, itu enggak benar, enggak sepenuhnya benar karena belum tahu. Nggak sepenuhnya benar. Enggak sepenuhnya benar. Tapi benar lo di tempat dugem nyekokin cewek-cewek. Di tempat dugem iya benar, tapi kalau untuk cerita yang seperti diutarakan Nisa ini enggak benar, enggak sepenuhnya benar, Mas. Nanti saya jelasin. Dan aku juga baru tahu, Mas, dari kakak sepupu aku kalau dia itu mantan napi, Mas. Dan dari situ aku semakin yakin, Mas, kalau dia memang laki-laki brengsek. Katanya juga, Mas, dia pernah pukulin teman-teman kakak aku karena cemburu. Sampai teman kakak aku itu luka-luka dan dianya sampai masuk penjara, Mas. Puncak balas dendam lo kapan jadi kalau gitu? Nah, jadi dengan balas dendam aku yang itu kan belum seberapa, Mas. Ini yang bener-bener aku pengen balas dendam lagi. Nanti kalau aku mau nikah sama dia, Mas. Di situ kan kumpul keluarga-keluarganya. Nah, di situ aku pengen keluarin semuanya, Mas. Kalau dia ada laki-laki brengsek, kalau dia udah yang ngamili kakak aku dan tidak mau tanggung jawab, biar dia malu dan keluarganya malu, Mas. Ya, lo akan sampai ke pernikahan nih? Aku rencana memang bakal mau nikahan sama dia, Mas. Tapi nanti pas mau akad dan pengesahannya itu akan batal semua karena di situ akan aku bongkar semuanya. Oh, jadi pas sebelum akad nikah bakal lo batalin gitu? Akan aku batalin. Lo bongkar semuanya? Iya. Lo nggak kasihan sama dia? Ngapain, Mas? Kasihan sama laki-laki brengsek kayak gitu. Dan najis juga sih, Mas, nikah sama laki-laki alien kayak gitu. Dan kalau misalnya aku ngelakuin hal itu juga, emang itu bisa ngobatin sakit hatinya kakakku, traumanya kakakku, Mas. Gak bisa, Mas. Oke. Kakakku kehilangan semuanya. Mau ngomong apa sama si Irwan? Suatu hidup dia bakalan hancur aku bikin. Buat Irwan, lo gak bisa semena-mena sama perempuan. Apalagi yang lo sakitin itu adalah kakak gue. Dan gue gak akan tinggal diam. Gue akan balas dendam, gue akan bikin hidup lo dan keluarga lo hancur-hancur-hancurnya.
Ya udah. Dendam itu suatu hal yang sebetulnya nggak baik sih. Cuman gue ngerti juga perasaan lo. Pasti lo punya sakit hati kalau emang bener Irwan melakukan itu sama kakak sepupu lo tadi. Cuman kalau emang itu bener, masih ada cara lain yang bisa lo lakukan. Dan belum tentu juga, itu kan cuma dugaan lo aja dia merkosa kakak sepupu lo. Nah, Siapa tahu emang itu adalah pacaran yang di luar batas. Enggak mas, gak mungkin. Tipe kakakku tuh bukan kayak dia. Saya tahu tipe kakakku, aku kenal mantan-mantan dia sebelumnya. Ini Oke. tuh tipe-tipe preman mas. Oke. Tapi intinya dendam kan juga tidak bisa mengobati atau mengembalikan masa lalu kakak lo kalaupun benar itu terjadi. Tapi di satu sisi saya juga nggak bisa bilang bahwa ya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kamu. Saya tahu kamu bentuk rasa cinta kamu ke kakak sepupu kamu, pengen membalaskan sakit hati kakak kamu. Tapi menurut saya ada cara lain pasti yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Jangan kita membalas dendam atau menyakiti orang yang pernah menyakiti seseorang yang kita sayangi dengan cara menyakiti lagi. Jadi nanti seolah-olah apa bedanya kamu dengan dia gitu. enggak, masih enggak bener. Mas boleh lihat tampang aku, emang ada tampang pemerkosa? Enggak, gue nggak bisa, gue juga tidak bisa menjudge orang. Nanti lo jelasin di sini berarti kan notis. Oke, saya jelasin. Ini nggak bener. Dia belum tahu sepenuhnya aja ceritanya, Mas. Itu aja sih. Oke, ya udah itu aja. Tarik napas yang dalam dari hidung. Hapus semua dendam yang ada di dalam diri lo. Hapus semua prasangka buruk yang ada dalam diri lo. Walaupun memang benar itu terjadi, tapi jangan lampiaskan dendam kamu dengan menjahati orang yang pernah jahat sama orang yang kamu cintai. Nanti nggak akan ada bedanya kamu sama dia. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Lu mau balas dendam kan sama gue? Apa sih? Udah jujur aja, mau balas dendam kan sama gue? Apaan sih kamu? Udah. Kenapa sih mas? Ternyata kamu sebusuk gitu ya. Kamu balas dendam kan? Enggak. Nah, Mas. Apa sih? Bener, aduh. 360 derajat, kamu bener mau balas dendam kan? Enggak dong. Ih, kamu jangan gitu deh. Bener-bener Mas, saya kecewa berat. Kecewa berat. Kamu ngomong apa sih tadi mas? Enggak. Sekarang gini aja, lo mau duduk di sini nggak? Boleh Mas. Terus sayang kamu jangan ngomong gitu dong. Ayo, Kamu jadi gini sih? Ayo duduk sini. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, buka mata, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan oke, sebelum kita tanya-tanya, jangan lupa guys nonton lagu terbaru dari kita. Ini dalam rangka anniversary gue sama istri gue yang ke-21. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku. Untuk orang yang sesentuh, dengarkan saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, sebetulnya lo punya sepupu nggak? Punya. Kakak. Kakak? Kenapa tuh? Nggak apa-apa sih. Oke, bener nggak yang diceritain sama Nisa bahwa lo pacaran atau apapun ada hubungan sama kakak sepupunya Nisa? Kok mas Koya tahu sih? Bentar Mas. Jadi saya memang Ayo. dekat sama sepupunya Nisa Melati, memang saya dekat Mas. Cuman saya udah mulai renggang karena ketahuan bahwa Melati itu hamil Mas. Terus? Karena dia hamil saya putusin Mas. Saya nggak tahu Mas harus gimana, saya bingung Mas. Tapi berarti bener kan mas kalau ada yang ngamilin? Oke, yang ngambilin lo apa bukan? Jadi sebenarnya yang hamilin bukan saya Mas. Bohong banget. Saya ngelihat chat-chatan di HP Melati. Ternyata dia selingkuh juga dari saya Mas. Padahal saya juga tulus sama Melati Mas. Ternyata begitu ketahuan hamil sempat saya
masih baik, cuman begitu saya lihat chat-chatannya ternyata bukan saya hamil mas saya, jadi saya cukup kecewa, saya jauhin mas sebenarnya mas. Setelah itu Melati benci sekali mas saya mas, karena mungkin saya mau dijadiin tumbalnya biar jadi suaminya mungkin mas, karena mungkin selingkuhannya nggak mau tanggung jawab mas yang hamil ini mas. Bahkan mas sebelum tahu chat-chatannya dihamili oleh selingkuhannya mas, saya masih temenin ke dokter buat cek kandungan segala macam. Saya pikir anak saya, ternyata begitu saya lihat chatannya selingkuhannya mas. Itulah makanya saya kecewa dan saya menjauhi Melati mas. Ya dan saya seperti dibohongin sekali mas sama Melati. Kita baru pacaran 6 bulan. Dia udah hamil 8 bulan. Paham gua. Jadi logikanya kalau saya pikir juga memang bukan anak saya. Ternyata saya menemukan chat-chat, ya bukan hamil mas saya mas. Saya kecewa berat, padahal saya juga sayang sama Melati mas. Nih, tadi cerita nih Nisa. Lo punya kakak sepupu kan? Melati yang dimaksud tadi kan? Dan bisa jadi dia emang ya dijadikan bukan tumbal apa ya, pelampiasan. Mungkin kakak lo udah hamil duluan, nyari orang yang mau tanggung jawab, cari dia gitu kan. Bisa jadi begitu nggak sih? Sorry, gue bukan nuduh nih, cuman dari ceritanya dia masuk akal nggak? Enggak sih. Pokoknya saya kenal kakak saya dan dia orangnya nggak kayak gitu. Oke. Tapi benar lo mantan api? Iya mas. Nah tuh kan. Oke, gimana ceritanya? Saya pikir itu temannya Melati mas. Tapi lama-kelamaan mungkin ya hubungan terlalu dekat akhirnya. Mungkin saya juga lagi kondisi kurang baik, saya emosi. Saya gebukin mas temannya Melati. Temannya Melati lapor mas. Akhirnya jadi napi mas. Saya sangat sayang sekali sama Melati mas. Saya kenal Melati udah 6 tahun mas, sudah lama. Oh, jadi teman lama nih? Iya mas, saya juga nggak tahu gimana tiba-tiba Melati hubungi saya, ngajak ketemuan, ngajak lebih dekat lagi, saya juga bingung mas. Akhirnya saya juga pacaran. Walaupun tahu kamu pernah masuk penjara? Iya mas. Karena belain dia juga? Iya mas. Tapi kamu sama Melati itu cinta nggak sebenarnya? Justru karena memang saya temenan lama, saya ada perasaan mas. Ketika dia Melati hubungi saya lagi, saya seperti dapat kabar baik, tentunya saya datang mas ketemuan karena saya sayang mas sama Melati, suka mas. Mas wanita saya cinta cuma 3 mas. Dalam hidup kamu? Dalam hidup saya nggak ada lagi mas. Yang pertama tentunya ibu saya mas, wanita yang pertama saya cintai. Kedua Melati, ketiga Nisa mas. 3 dong dalam hidup yang saya cintai wanita mas. Makanya saya terus terang kaget tadi melihat Nisa ungkapin bahwa Nisa pacaran mas saya cuma untuk balas dendam mas. Saya juga benar-benar kaget, kecewa mas, karena saya sayang juga sama Nisa mas. Saya udah cinta banget mas sama Nisa, saya pengen banget nikah sama dia mas. Ya dan ibu saya juga udah jatuh hati mas, cinta sekali mas sama Nisa, pengen punya cucu dari Nisa mas. Maka begitu saya dengar tadi hanya untuk balas dendam, saya benar-benar kecewa mas, gak habis pikir mas. Coba mas tanyain, itu yang masalah chat-chatan itu yang dia bilang dia nggak mau tanggung jawab, itu benar nggak? Oke, benar nggak lo ada bukti chat nggak mau tanggung jawab suruh aborsi si Melati? Memang mas ada chat. Nisa nggak baca sepenuhnya mas. Sebenarnya chat itu saya sebenarnya udah tahu itu dari dihamil oleh selingkuhan, cuman karena saya sayang sama Melati, jadi saya sempat kasih saran sebenarnya jangan aborsi, tapi tetap maksa mas. Jadi saya bingung karena saya saking sayangnya mas sama Melati, jadi saya saranin jangan aborsi. Bukan artinya saya yang nyuruh aborsi mas. Gue bingung. Emang lo lihat apa chatannya? Apa kata-katanya? Yang saya ingat sih pokoknya kata-katanya tuh kalau kamu mau yaudah aborsi aja gitu. Itu yang aku ingat. Tapi lo katanya lo menyarankan memang tetap untuk aborsi. Iya, nah jadi bener mas, memang terserah karena saya sayang sama Melati, aborsi itu kan berbahaya mas. Jadi tetap dia mengotot aborsi, jadi ya saya bilang terserah. Meskipun dia dihamilin bukan oleh saya, tapi saya sebenarnya nggak mau diaborsi mas, karena kan beresiko, mati bukan jadi solusi mas. Akhirnya begitu saya lihat dia masih berhubungan sama selingkuhannya mas, saya putusin dia mas. Oke, soal di tempat dugem katanya lo pernah sama cewek-cewek, ngerangkul cewek-cewek, nyekokin cewek-cewek, itu gimana? Iya mas, jadi sebenarnya saya tuh kerja mas. Di bar itu saya sebenarnya, diskotik itu saya kerja mas. Saya office boy, bersih-bersih mas. Cuman saya sambilan
ojek online juga mas. Jadi biasanya kan kalau ada, karena saya udah kenal, biasa ada perempuan-perempuan yang mabuk, terus saya antar, jadi saya bantuin mas sampai di apartemennya atau di tempat tinggalnya mas. Itu ceritanya mas. Saya berharap tipsnya mas, karena tipsnya kan lumayan mas, makanya saya bantuin perempuan-perempuan yang udah mabuk, saya antar ke rumah atau ke apartemennya mas. Itu sebenarnya ceritanya mas. Seberapa besar cinta lo sama Nisa? Sama Nisa cinta mas saya. Setelah melatih, seperti saya katakan tadi, saya sangat cinta sekali sama Nisa, karena orang tua saya setuju mas sama Nisa. Saya rela berkorban apa aja untuk Nisa mas. Walaupun saya disuruh-suruh seperti kacung, kayak kacungnya mas, suruh ngutang-ngutang segala macam, pinjol, saya rela mas demi Nisa mas. Makanya mas, kalau saya jalan sama Nisa mas, itu saya bisa berapa kali pijet mas, karena saya pegal-pegal mas, suruh ngangkutin segala macam barang-barangnya mas, tasnya, kopernya, galonnya mas, bisa berapa kali pijet saya mas, karena saya sayang sama Nisa mas. Jadi sebenarnya mas, waktu pinjol itu datang, penagih ya, kolektor itu datang, sebenarnya saya bela Nisa mas, cuman karena kolektor bertiga mas, saya rasa yang dipukulin mas, itu semua demi Nisa mas. Bela Nisa gimana? Kurang ngajar mas sama Nisa. Cara menagihnya itu nggak etis, jadi saya kebawa emosi, saya bela Nisa, cuman karena dia bertiga, akhirnya saya yang digebukin mas. Nah, kata-kata saya nggak terima mas dari kolektor, kalau lo nggak bisa bayar, gantiin bayar, cewek lo aja yang gantiin, gue pakai sekalian. Itu mas, saya marah emosi. Makanya. Saya emosi banget mas. Hidup saya mas 1 kali 24 jam buat Nisa mas. Sampai saya boker aja inget Nisa mas. Saya nggak bisa boker mas kalau nggak bayangin Nisa mas. Gitu. Bahkan saya lama di kamar mandi mas, itu bayangin Nisa mas. Jadi dulu saya pernah sembelit mas, begitu bayangin Nisa, boker saya jadi lancar mas. Bayangin Nisa mas sampai segitu. Ini cepat keluar. Iya mas. Gue juga punya masalah sembelit nih, gue boleh bayangin lo Anis? Takut ya? Lo takut gue bayangin? Takut ya? Takut ya, gue bayangin lo yang lain aja deh. Lo lagi makan ya Nisa. Aku lagi makan, ku ingat Nisa. Aku lagi Aneh ya? Percaya gak lo Nis? Sekarang gimana tuh? Bingung sih mas, tapi aku masih ada rasa kayak nggak percayanya gitu sih, karena aku kenal kakakku kan, dan nggak mungkin juga dia bohong. Tapi kan ini kalau dihipnotis gini beneran ya? Iya, jujur lah. Tapi dia jujur gini ya? Bingung sih aku. Ya, lo harus minta maaf sama dia deh. Ya udah, lo cinta banget sama Nisa? Cinta banget mas. Tapi dia tadi kan nggak benar-benar, dia cuma balas dendam doang sama lo, gimana tuh? Ya itu dia masih nggak habis pikir. Tapi begitu dengar kata dari Nisa, jadi benar-benar saya kecewa mas. Tapi saya sayang, tapi saya bingung mas. Selanjutnya saya bingung. Ya udah, lo jelasin sama Nisa apa yang terjadi. Ini kan salah paham. Ya terlepas nanti habis itu Nisa juga nggak cinta sama lo, juga lo sering ternyata. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Lo jawab jujur ya? Apa sih? Bener-bener jujur. Lo beneran nggak memperkosa kakak aku? Enggak. Enggak gitu ceritanya. Enggak, gue ngemerkosa kakak lo. Gue bingung sih mas. Karena gue bingung aja gitu. Nggak mungkin kakak gue bohong. Tapi satu sisi dia juga kan ngomong. kakak lo juga nggak pernah cerita soal gimana. Cuman itu kesimpulan lo, asumsi lo. Cuman cerita taunya dia mantan kakak lo. Di handphonenya tulisan Irwan Bajingan. Tapi kan lo belum tahu ceritanya, lo kan nyimpulin doang. Yes. Ya udah, sekarang paling gampang pertemukan kakak lo sama dia. Udah gitu aja. Dan kalau emang ternyata lo salah sangka, lo harus minta maaf sama dia juga. Tapi mau nggak ketemu sama kakakku? Mau banget, boleh. Boleh. Boleh mas. Perlu di sini ketemunya. Boleh. Setuju. Ya. Setuju. Guys, kasih komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam